Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billahi wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah mudahkan bagi kita untuk bertemu kembali pada sore hari ini. Insyaallah kita berharap kepada Allah memudahkan pembelajaran, melancarkan hafalan pemahaman kita terkait apa yang akan kita pelajari dan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Salawat serta salam kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan diutusnya beliau maka umat ini menjadi umat yang paling cerdas di atas bumi, umat yang paling diberkahi dan paling diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita hendaknya selalu bersyukur, kita selalu memuji Allah yaitu dengan kita mempelajari kalamnya, ya, mempelajari kalimatnya, mempelajari ayat-ayatnya dan juga mentadabburi apa yang ada isi di dalamnya. Dan insya Allah ya kita sudah banyak sekali mempelajari hal-hal terkait apa yang harusnya seorang muslim pelajari sebelum dia membaca Al-Quran. Ya, karena orang yang lancar membaca Al-Quran insya Allah akan bersama para malaikat. Ya, dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ya. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, "Qulu alif lam mim harfun." Ya. Tidak pernah aku katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf, ya, lam itu satu huruf, kemudian mim satu huruf. Ya. Dan Allah akan melipat gandakan setiap huruf-huruf tersebut dari pahalanya. Maka Masya Allah, ya, apa yang kita keluarkan dalam belajar, ya, ijtihad kita, semangat kita, harta kita dalam belajar, insya Allah jika kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang sia-sia. Nah, ayyuhal ikhwas semua, insya Allah kaifa halukum? Ya, sekarang sedang musim hujan ya, di mana semoga Allah selalu menjaga kita, ya, kesehatan kita, ya, baik jasmani dan rohani kita, ya, dan selalu Allah menjaga keluarga kita dan sanak saudara kita, ya, dan juga para orang-orang yang kita sayangi yang ada di muka bumi ini dan seluruh kaum muslimin dimanapun ya mereka berada. Dan alhamdulillah kita sebelumnya sudah mengambil ya pembahasan terkait terakhir kemarin cara melafadzkan atau cara membaca ya lafadz yang akan kita wakafkan. Bagaimana dia ya asal katanya ya, dan ini banyak berkaitan kemarin tentang hukum-hukum mat ya, yaitu hukum mat arid disukun. Kemudian juga ada hukum mad iwad ya di dalamnya, dan itu sudah kita ambil semua, alhamdulillah. Ya. Maka insya Allah sebelumnya tadi ada sedikit salah konfirmasi. Untuk sore ini insya Allah kita akan mempelajari apa sih perbedaan antara wakaf, ya, perbedaan antara wakaf, kemudian saktah, kemudian dengan qat'u. Ya, nanti kan akan kita pelajari apa sih perbedaan dari setiap mereka. Bagaimana kita ya menyikapi ya permasalahan pada wakaf. Ya, bagaimana cara kita melanjutkan atau bagaimana sih hukum saktah ketika kita mendapatinya, ya, atau bagaimana ketika kita qat'u. Ya, nanti akan kita pelajari insyaallah taala. Dan sebagaimana yang pernah Anda katakan ya, ketika awal masuk mempelajari hukum wakaf, kita akan mempelajari atau memurajaah. Kalau antum sudah pernah mempelajarinya ya, kita akan mempelajari tanda-tanda yang ada di dalam Al-Quran. Ya, apa sih arti tanda la? Apa sih arti tanda qaf lam? Ya, apa sih arti tanda mim? Ya, apa arti tanda jim? Ya, atau yang sebagainya. Ya, antum mungkin sudah sering melihat tanda tersebut. Ya, bahkan di sebagian mushaf sudah dijelaskan apa arti tanda tersebut. Ya, biasanya ada di bagian awal atau di bagian akhir mushaf tersebut. Ya, tinggal kita mau nggak lihat. Nah, sekarang kita akan jelaskan coba satu persatu ya secara singkat insya Allah. Baru setelahnya nanti kita masuk ke saktah dan qat'u, baru kita lihat apa perbedaannya dan apa yang diwajibkan dari perbedaan tersebut. Ya. Baik, bismillah, ayo ikhwah semua. Yang pertama, kita akan membahas terkait tanda dulu.
Ya, tanda-tanda waqaf. Yang pertama sering kita lihat dalam Al-Qur'an. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kita akan menemukan tanda huruf mim. Ya, tanda huruf mim. Nah, ada dua penulisan ya untuk mim. Ada yang bentuk ya alifnya ke bawah seperti ini. Ada juga yang bentuknya itu miring, mim. Ya. Jadi bentuknya miring sini. Nah, berbeda. Kalau untuk yang tegak ke bawah, ya, lurus ke bawah mimnya, maka artinya adalah harus berhenti atau wajib berhenti. Ya. Jadi untuk yang ini, yang tegak ke bawah dia, artinya adalah apa? Wajib berhenti. Adapun yang memiliki tanda agak miring, ya, sebagaimana kita ketahui, hukumnya adalah apa? Adanya hukum iklab. Ya, adanya hukum iklab. Nah, ini untuk tanda pertama. Jadi dibedakan ketika antum menemukan ya ada huruf mim kecil di atas suatu ayat, perhatikan dia lurus atau belok. Ya, lurus tegak ke bawah atau belok. Kalau lurus dia wajib berhenti, maka antum berhenti di situ. Ya, berhenti pada kata tersebut, ya baru antum melanjutkan. Akan tetapi kalau mim yang sedikit miring, maka kita harus bacanya apa? Dengan iklab. Ya. Atau ditandai kalau kita masih ingat ya, yaitu ada nun sukun yang bertemu dengan ba. Ya, jadi langsung mim ba di bisa. Ya. Nah, ini yang pertama. Ya, jadi perhatikan penulisan huruf mimnya. Baik. Kemudian yang kedua, ada huruf jim. Ya. Huruf jim. Apa makna huruf jim? Ya, dalam bahasa Arab dikatakan jim bermakna waqfun jaizun. Ya, waqfun jaizun. Itu huruf jim. Ya, artinya boleh berhenti, boleh diteruskan. Ya. Boleh kita berhenti pada kalimat atau kata yang memiliki tanda di atasnya jim, atau boleh kita lanjutkan. Ya, dan ini nanti akhirnya apa? Menyesuaikan lagi kemampuan kita. Nafas kita kuat atau tidak. Ya, atau tidak. Kalau tidak kuat, maka akan masuknya kemana? Idtirari atau wakaf darurat. Ya, dan kalau Anda katakan, ya, di sini Anda katakan bahwa tanda-tanda ini sangat membantu kita dalam membaca Al-Quran. Ya, terutama bagi kita yang masih mempelajari wakaf. Ya, atau masih bagi kita belum mengetahui makna keseluruhan dari Al-Quran yang kita baca. Ya, ketika kita baca, kita ingin tahu artinya, maka kita baca tarjamahnya. Ya. Bukan yang ketika kita baca seperti halnya orang Arab ya, yang ketika kita baca, mereka membaca sebagaimana kita membaca tulisan Indonesia, yang kita paham, yang kita tahu mana tempat bagusnya untuk koma, mana untuk titik. Ya. Nah, tanda-tanda di Al-Quran seperti mim, jim, dan yang akan kita sebutkan nantinya, itu mempermudah kita dalam membaca Al-Quran. Ya, dan termasuk nikmat dari Allah. Maka tidak ada lagi alasan bagi seseorang yang mengatakan saya sudah tua, saya nggak paham Al-Quran. Tidak ada. Ya, Al-Quran sudah sangat dipermudah. Ya, Al-Quran sudah sangat dipermudah. Bahkan sekarang sudah ada apa? Al-Quran tajwid yang memiliki warna. Ya, kita bisa tahu warna hijau ditandakan dengan ikhfa misalnya. Warna biru ditandai dengan idgham. Ya, atau warna merah ditandai dengan adanya tasydid dan yang lainnya selainnya. Nah, kita sudah sangat dipermudah di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anda ulangi ya. Untuk jim ini adalah apa? Boleh berhenti dan boleh diteruskan. Jadi silahkan ketika antum bertemu dengan jim, lanjutkan atau berhenti di situ. Nah, ya. Kemudian kita juga ada huruf shad. Wah, ya. Ada huruf shad. Ya, kalau penulisan shad itu sangat jarang. Ya. Shad itu sangat jarang untuk sendiri.
biasanya terkadang adanya short lam. Ya, nanti kita akan pelajari perbedaannya apa antara short dan short lam. Untuk short itu dikatakan sebagai waqfun murakhas. Ya, dalam bahasa Arab dikatakan waqfun murakhas, yaitu tempat berhenti sebagai keringanan bagi yang memerlukan. Ya, murakhas dari kata apa? Rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan. Ya, short adalah bentuk apa? Nah, kalau kita ini ya singkatannya saja. Short itu menandakan singkatan dari waqfun murakhas. Ya, jadi kalau antum bertemukan tanda short dalam bacaan Al-Qur'an antum, silahkan ya antum memilih. Silahkan antum bisa memilih. Kalau antum masih sanggup melanjutkan, itu lebih bagus. Ingat ya bedanya. Kalau tadi di gym, antum boleh memilih berhenti atau lanjut. Kalau short, ya lebih bagus ya antum lanjutkan saja. Ya, adanya short ini sebagai keringanan bagi yang butuh. Karena nafas kita setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Ada yang nafasnya bisa kuat baca satu Quran, satu ayat atau satu surat yang panjang dengan satu nafas. Ada. Ada orang yang perlu beberapa kata tarik nafas. Ya, ada yang beberapa ayat tarik nafas. Ya, berbeda-beda. Ya, makanya untuk huruf shad ini dipergunakan bagi orang yang membutuhkan. Jika kita tidak membutuhkannya, maka kita harus melanjutkan. Ya, itulah bedanya antara jim dan shad. Sekarang yang berikutnya terkait qaf lam. Ya, qaf lam. Nah, ini sering ada juga di Al-Quran. Artinya adalah al-waqfu aula, yaitu berhenti lebih utama. Berhenti lebih utama. Kalau jika menemukan huruf qaf dan lam dalam satu kalimat, ya, atau bentuknya qaf lam langsung, maka antum berhenti di situ itu lebih baik. Ya, bagus maknanya sudah, sempurna sudah, dan itu bagus. Sehingga manfaatkan tanda qaf lam. Ketika walaupun antum nafasnya masih panjang, masih kuat, tapi antum menemukan tanda qaf lam, maka silahkan. Ya, wal waqfu aula. Ya, berhenti lebih utama. Jika dikatakan lebih utama, itu bukan berarti apa? Wah, nggak harus wajib kita berhenti. Tapi silahkan. Ya, jika masih kuat nafasnya panjang, boleh antum lanjutkan. Tapi yang paling utama adalah apa? Berhenti. Yang paling utama adalah berhenti. Ya. Nah, sekarang ada temennya. Tadi ada qaf lam, sekarang ada shad lam. Nah, beda ya. Tadi kalau shad dia berhenti hanya bagi orang yang membutuhkan. Kalau shad lam itu artinya adalah al-waslu aula. Ya, melanjutkan lebih utama. Kita bertemu tangga ini nih, ya tanda-tanda ini, kita lanjutkan saja bacaan kita. Ya. Kalau nafas kita nih masih sedikit ya terbata-bata, nafas kita sedikit kurang, coba kita ambil satu ayat melebihi apa? Melebihi tanda atau kalimat yang memiliki tanda tersebut. Satu kata saja, tidak apa-apa. Setelahnya nanti antum ulangi ya dari yang setelah tanda tersebut atau sebelum tanda tersebut juga. Nah, ulangi, ketika antum membaca Al-Quran dan antum bertemu ya tanda shad lam yang artinya melanjutkan lebih utama. Dan di saat tersebut misalnya suara antum sudah mau habis, nah, dicoba ya ambil sedikit saja. Ya, ambil sedikit saja satu kata ya setelah tanda tersebut yang nanti gunanya untuk antum mulai lagi dari situ. Jadi antum ulangi sedikit ya baru antum lanjutkan. Nah, itulah untuk tanda apa? Tanda shad lam. Nah, kemudian ya yang berikutnya ada tanda lam.
Ya, nah ini banyak sekali di Al-Quran. Tanda lam. Nah, lam arti tandanya apa? Tidak boleh berhenti. Ya, jadi dia kebalikan antara apa? Antara mim. Kalau mim tadi apa? Harus berhenti. Kalau lam tidak boleh berhenti. Kalau lam tidak boleh berhenti. Nah, kenapa nggak boleh berhenti? Tidak boleh. Ya. Karena di sini bentuk ijtihad ulama. Ya, kalau berhenti di sini kurang sempurna, kurang tepat. Silahkan dilanjutkan dulu. Tapi kalau bentuk huruf lam ini ada di akhir ayat, maka tidak. Ya, kalau akhir ayat ada huruf lam, maka tidak mengapa untuk kita berhenti di akhir ayat tersebut. Ya. Nah, jika lam tersebut masih dalam satu ayat, kemudian ada huruf lam di situ. Maka ketika kita berhenti, kita murojaah sedikit. Ya, kita ambil satu kalimat di belakangnya. Ya. Baru kita lanjutkan menerobos apa? Huruf atau tanda huruf lam. Nah, ulangi ya. Jika misalnya dalam ayat yang agak panjang, di pertengahannya ada huruf lam. Tapi suara kita sudah, atau nafas kita sudah habis. Akhirnya kita tetap berhenti pada huruf lam. Ya. Nah, pada berhenti tersebut itu tidak mengapa juga, tapi bagi kita hendaknya mengambil satu kalimat sebelumnya. Kita mengambil satu kalimat sebelumnya, baru kita melanjutkan kembali. Itu jika terkait huruf lam. Jadi diperhatikan ya, kapan antum berhenti, di tanda apa antum berhenti, dan bagaimana yang utama. Ya, ini adanya tanda-tanda ini untuk mempermudah kita dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir itu yang antum lihat biasanya kalau baca surat Al-Baqarah ya, ada tanda apa? Titik 3, yaitu 2 titik 3. Nah, apa namanya? Namanya tanda mu'anaqah. Namanya tanda mu'anaqah. Mu'anaqah. Ya. Artinya apa mu'anaqah, Ustaz? Itu boleh berhenti pada salah satu tanda, tapi tidak boleh berhenti pada keduanya. Ya, boleh berhenti pada salah satu tanda, tapi tidak boleh pada keduanya. Ya, makanya ketika antum baca di surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Atau Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu tidak apa-apa. Berhenti di salah satu tandanya. Tapi kalau keduanya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini dilarang. Jadi silahkan pilih di antara keduanya. Mau di sini boleh ya, di sini juga boleh. Tapi tidak boleh di kedua. Nah, ya itulah beberapa apa? Tanda-tanda yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Ada jim, sad, mim, qaf lam, sad lam, lam saja. Kemudian di terakhir ada tanda mu'anaqah. Nah, ayuhal ikhwah tafadhal. Ya, itu adalah beberapa hal murajaah kita terkait tanda-tanda waqaf. Nah, setelah ini insya Allah kita akan ambil taktah dan juga al-qat'u insya Allah. Ya Ustaz. Nah, tafadhal. Mohon maaf sebelumnya itu tadi mengenai mim. Tadi Ustaz sampaikan untuk yang mim lurus itu tanda waqaf dan mim miring tanda iklab. Itu tidak terbalik ya Ustaz?
Eh, mungkin Maksudnya di mim yang sebagian begini. mushaf ya. Oke, coba Oh, kita murojaah ya. Contoh yang ada iklab di surat apa itu? anak American. Nah, naam. Ya, afwan ya. Di sini coba antum semua bisa lihat juga ya, atau di setiap surat misalnya ya. Di Al-Ikhlas ketika masuk Al-Falaq ya. Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillah. Nah, yang tertulis dengan lurus, afwan, kita revisi sedikit, jazakumullah khairan. Yang tertulis dengan lurus itu menandakan dia adalah iklab, ya. Sedangkan yang miring itu menandakan waqfun lazim, ya, atau wajib berhenti, ya. Nah, silakan direvisi ya, Pak. Yang bertanda tegak lurus itu menandakan kalau dia iklab, sedangkan yang miring itu menandakan kalau dia waqfun lazim atau wajib berhenti. Nah, jazakallah khairan. Boleh dijajak oleh Pak Ustaz. Nah, silakan yang lain ya terkait tanda-tanda tersebut. Mungkin ada pertanyaan kedua Pak Ustadz. Silakan bagaimana? Tadi untuk lam alif lam itu tidak boleh berhenti di situ, tapi kita harus mundur satu kalimat sebelum lam itu waktu kita berhenti Pak Ustadz ya. Baru kita mengulang gitu penyampaian Pak Ustadz. Karena untuk lam artinya tidak Nah, boleh berhenti ya. Jadi ketika kita bertemu lam, kita lanjutkan bacaan kita. Ya. oh Jangan dilanjutkan berhenti di huruf lam, kita lam. lanjutkan, tidak boleh berhenti. Ya. Berarti sama Tapi dengan kalau kita tidak kuat, ya, tapi kalau kita tidak kuat, setelah kita berhenti di huruf lam tersebut, kita murojaah sedikit, ya, kita mundur oh sedikit, baru kita lanjutkan. Gitu. nah Ustadz. Jadi nggak boleh melebihkan lamnya. Oh, jadi ada bedanya dengan yang sol sama lam tadi Ustadz ya. Solam tadi nggak boleh berhenti, harus maju dulu gitu Ustadz. Kalau yang solam tadi. Kalau short lam itu kan melanjutkan lebih utama. Oh iya, iya. Ya. Jadi ketika kita sebut short lam, kita lanjutkan. Nah, kalau lam itu kan asal katanya atau asal artinya adalah dia tidak boleh berhenti. Ya. Tapi kalau kita berhenti, ada murojaah sedikit. Nah, gitu. Nah, Tafadhol yang lain? Jika tidak, nanti kita lanjutkan ya sekarang. Saktah, kita sudah pernah bahas sedikit tentang saktah sebelumnya. Dan juga ke qat'u, insyaallah ta'ala. Baik, bismillah. Jika tidak ada, kita lanjutkan ya. Bismillah. Sekarang kita masuk ke saktah. Nah, dulu kita pernah mempelajari atau bertemu dengan kalimat saktah, atau pernah mengucapkan kalimat saktah ketika kita mempelajari akhir surat Al-Anfal ketika masuk di surah At-Taubah. Ya. Salah satu cara bacanya adalah dengan saktah. Nah, apa itu saktah? Saktah itu artinya al-man, atau artinya adalah menahan bacaan. Ya, menahan bacaan. Nah, untuk dalam hukum saktah ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ya, dalam saktah, pertama tadi artinya adalah menahan. Ya. Kemudian ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dia diam sejenak, ya, dengan menahan suara. Diam sejenak menahan suara. Ya. Itu yang pertama. Ya. Diam sejenak, ya, dengan menahan suara. Yang kedua,
kira-kira lamanya adalah 2 harokat. Ya, lama diamnya tadi, ya, menahan suara tadi, ya, seperti 2 harokat. Ya, atau kita katakan, ya kira-kira lamanya adalah 2 harokat. Jadi penahanan suara kita nggak boleh terlalu lama, ya nggak boleh juga terlalu cepat. Tapi seperti berapa? 2 harokat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dilakukan tanpa bernafas, ya, atau tanpa mengambil nafas, ya, dilakukan tanpa mengambil nafas, dilakukan tanpa mengambil nafas. Dan yang terakhir, yang keempat, diniatkan untuk melanjutkan bacaan, ya, diniatkan untuk melanjutkan bacaan. Baik, saya ulangi, ya, masih ketinggalan. Yang pertama, ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam sakdah. Yang pertama adalah diam sejenak dengan menahan suara. Yang kedua, kira-kira lamanya adalah 2 harokat. Yang ketiga, dilakukan tanpa bernafas, ya, atau dilakukan tanpa mengambil nafas. Yang keempat, diniatkan untuk melanjutkan bacaan. Jika kita bertemu dengan sakdah, maka ini yang wajib kita lakukan. Ini yang wajib kita lakukan. Nah, bagaimana kita tahu ada sakdah? Sakdah biasa ditandai, ya, dengan sin, ya, atau di sebagian mushaf langsung dikitabahkan dengan sakdah. Ya. Di sebagian mushaf ditulis sin, atau sebagian lagi tulisnya adalah sakdah secara langsung. Ya. Nah, dan mudahnya lagi bagi kita, di dalam Al-Quran sakdah itu hanya ada 4. Ya. Di dalam Al-Quran sakdah itu hanya ada 4. Nah, di mana saja sakdah itu? Yang pertama ada pada surah Al-Kahfi ayat pertama. Ada di surah Al-Kahfi ayat pertama. Al-Kahfi ayat pertama. Yang kedua ada pada surah Yasin ayat ke-52. Yasin ayat 52. Kemudian yang berikutnya ada pada surah Al-Qiyamah ayat 27. Pada surah Al-Qiyamah ayat 27. Dan yang terakhir ada pada surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Al-Mutaffifin ayat ke-14. Ya, saya ulangi. Al-Kahfi ayat pertama, Yasin ayat kedua, Yasin ayat ke-52, Al-Qiyamah ayat 27, dan Al-Mutaffifin ayat ke-14. Ya. Nah, sebagai contoh, ya, di surah Al-Mutaffifin, ketika kita membaca, ya, ayat ke-14-nya, kallabal, ya, nggak boleh apa? Nafas, nggak boleh mengambil nafas. Kita tahan, kallabal, tahan suaranya, ya, panjangnya berapa? 2 harokat. Kallabal. Nah, tapi ingat dulu niatnya adalah melanjutkan, jangan berhenti. Ya. Kallabal rana ala qulubihim. Lanjut.
Ya. Kalla bal rana ala qulubihim. Atau pada surah Al-Kahfi. Ya, misalnya di ayat ke pertama ya, memasuk ke ayat kedua. Yaj'al lahu iwaja qayyiman liyun. Lanjut langsung. Ya. Atau di surah Yasin. Man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adana Allah dan seterusnya. Ya, tanpa kita apa? Kita potong. Atau di surah Al-Qiyamah wakila man raqa wakila man raqa. Ya. Nah, jadi ingat dua ketukan saja atau dua harokat. Wakila man raqa. Langsung. Kalla bal rana ala. Ya, dua harokat saja. Ya. Dan niatnya harus melanjutkan. Jangan kita putus. Ya. Jangan kita baca kalla bal. Oh iya, rona ala. Nah, baru. Atau wakila man raqa. Ya, itu panjang. Ya, jangan. Itu namanya bukan saktah. Nanti malah seperti apa? Waqaf atau seperti kita berhenti pada waqaf. Ya, jangan. Ya. Maka tanda sin itu menandakan dia saktah, ya bukan untuk menandakan kalau dia apa? Berhenti. Ya, yang berhenti tadi apa? Tadi apa yang berhenti? Ya tadi tanda-tanda tadi. Ya, mim, shad, ya, shad lam, qaf lam, lam, ya, dan yang lainnya. Itu tanda-tanda berhenti. Adapun saktah itu hanya menjeda sedikit saja. Ya, menjeda sedikit. Nah, itulah saktah. Tafadhol ya ikhwah, silakan. Sebelum kita lanjut ke qat'u, ada yang mau tanyakan terkait saktah? Ya Ustaz. Nah, silakan Pak Herman. Ya tadi sakta itu kan ada waktu di surat apa yang di akhir kalimat ya? Al-Kahfi Ustaz ya. Itu kan bersama dengan berhentinya suatu kita bacaan. Apakah itu juga diberlakukan sakta di situ Ustaz? Maksudnya kalau kita berhenti seperti biasa nggak boleh Ustaz ya? Karena ada sakta tetap harus lanjut ya, walaupun dia berhenti di akhir ayat. Nah, kalau ketika di akhir ayat seperti ini, ya, maka dibolehkan bagi kita dua sebenarnya. Antara pertama kita berhenti di wajah dengan wakaf biasa, ya, atau kita menggunakan saktahnya. Jadi ketika kita ambil. Ya. Tapi dalam gitu. dua ini lebih baik misalnya ketika kita ambil keduanya. Ya. Jadi bagaimana ketika kita membaca ya ja'allahu iwaja qayyima. Nah, kita berhentinya jadi di qayyima. Baru qayyiman liyunzira ba'san syadida. Lanjutkan terus. Ya. Karena berhubung apa? Walaupun saktah ini ada di akhir ayat, tapi dia ada di awal surat. Ya, ya. Ada di awal surat. Ya. Jadi itu mending kita lebih baik apa? Mengambil tadi cara menggabungkan keduanya atau menggunakan tanda saktah. Nah, ada satu lagi yang Yasin juga begitu Ustaz. Yasin berhenti di akhir di tanda wakaf yang harus berhenti, yang berhenti lebih baik itu juga sama dengan Al-Kahfi Ustaz. Berarti yang baik dimajukan itu Ustaz. Gimana Pak maksudnya? Yasin di surat Yasin itu saktanya kan juga berada di pada tanda wakaf yang harus berhenti, yang berhenti lebih baik tadi yang Ustaz sampaikan tadi. Berarti itu tidak berlaku ya Ustaz. Harus kita kita maksudnya lakukan disamakan gitu. dengan hukum yang ada di surat Al-Kahfi gitu. Oh iya, maksud saya gitu Ustaz. Untuk situ kan ada dua tanda ya kalau kita perhatikan ya. Di surah Yasin itu ada sin atau dengan ada qaf lam. Ya, waqaf lebih utama. Iya. Nah, berarti kan bersambung dengan hukum apa? Saktahnya. Iya, bersamaan di situ saktat ada di situ. Nah, jadi lebih baik kita berhentikan lagi di situ, ya. Iya. Jadi kalau ada dua lah pendukung dengan hukum yang lainnya.
Nah, Ustaz. Nah, barakallahu fikum insyaallah. Fik barakallahu Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, ada lagi yang lain sebelum kita lanjutkan ke qat'u sekarang? Baik, bismillah. Kita lanjutkan ke qat'u. Nanti terakhir insya Allah akan berikan sedikit ya gambaran terkait perbedaan dari semuanya. Ya. Nah, qat'u secara bahasa adalah memutus. Ya, jadi kalau kita ambil perkataannya atau perbedaannya, waqaf itu memberhentikan, ya. Waqaf itu memberhentikan, saktah itu menjeda, sedangkan qat'u, ya, nah terus di sini qat'u itu adalah memutus, ya. Qat'u itu adalah memutus, ya, memberhentikan, menjeda, kemudian memutus, ya. Nah, kemudian ayuhal ikhwah, qat'u itu terjadi karena beberapa hal, ya. Sebagai misalnya kita lagi baca Quran, kita harus berpindah tempat, yang menimbulkan apa? Kita harus menutup Al-Quran, kita perhatikan bacaan kita, ya. Atau kita sedang sakit, ya, jadi kita tidak mampu membaca sang panjang, ya. Misalnya kita sudah targetkan dalam sehari anak baca 2 lembar. Qadarullah pada ayat, ya, sebelum 2 lembar kita berhenti. Ya, karena apa? Ada rasanya capek. Ya, dalam hal tersebut saat kita sakit. Ataupun juga kita karena keinginan sendiri. Ya, kita ada keperluan. Ya, setelah satu muka misalnya, atau baru dapat beberapa ayat, kita ada keperluan. Ya, ibu kita memanggil, ya, atau orang tua kita, ya, atau keluarga kita, anak kita dan sebagainya memanggil, sehingga kita disibukkan dengan hal yang lain, ya, yang sampai pada apa? Kita memutus bacaan Al-Quran kita. Ya. Nah, kemudian jika hal ini terjadi, ya, maka bagaimana ya bagi diri kita ketika kita sudah selesai dari urusan kita yang tadi memutuskan kita dari apa? Bacaan Al-Quran, maka kita hendaknya membaca lagi. Ketika ingin melanjutkan, kita awali dengan isti'adah. Apa itu isti'adah? Ya, qaul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, jika kita memutus ya bacaan dan kita ingin memulai lagi dan bukan awal surat, nah tambahan di sini, dan bukan awal surat, maka kita mulai dengan isti'adah, ya, atau a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, karena ini apa? Menandakan ya mengganti niat yang terputus tadi. Karena niat kita terputus, nah kita lanjutkan dengan apa? Mengambil kalimat isti'adah. Ya. Nah, ini adalah apa? Yang berkaitan tentang qat'u. Jadi qat'u tidak kita ambil apa? Seperti halnya waqaf. Mengambil apa? Beberapa kata sebelumnya, tidak. Tapi kalau qat'u langsung kita mulai dengan apa? Isti'adah. Ya, bacaan isti'adah. Nah, sebagai contoh, misalnya kita membaca Al-Quran ya di surah tadi, contohnya di surah Al-Kahfi. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ya, kemudian kita ada urusan ya ke belakang sebentar atau tiba-tiba ada tamu. Ya kita ngobrol sebentar, kemudian kita balik lagi. Kita lanjut nih, kita baru tadi dapat 2 ayat. Kita ingin melanjutkan. Jangan langsung makisina fihi abada. Jangan. Tapi apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Makisina fihi abada. Ya. Wa yundziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Nah, itu kalau kita putusnya di akhir ayat.
Ya, sudah selesai ayatnya. Tapi kalau tadi kita putus di ayat kedua, qayyiman liyundhira ba'san syadida. Oh, ada tamu. Kita berhenti sebentar. Oh iya, sebentar. Ambil tamu. Nah, ketika kita mulai lagi bagaimana? Tetap ucapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qayyiman liyundhira ba'san syadida. Kita ulangi lagi, ya. Kita ulangi lagi. Ya, jangan langsung tiba-tiba ya illadun wa yubashshira. Jangan, ya. Ingat dalam qat'u jika bacaan kita sampai terputus, maka kita mulai dengan isti'adzah. Kita mengucapkan doa. Ya. Nah, itulah apa? Perbedaan atau terkait hal-hal tentang qat'u atau bagaimana yang harus kita lakukan ketika bacaan kita terputus. Jadi tidak wajib bagi kita misalnya terputus kita Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru apa? Makisina fi abada. Usah. Kecuali kalau antum putusnya di akhir ayat, ya di surat sebelumnya misalnya, ya misalnya wakabbiru takbira. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim menandakan kalau kita apa? Masuk awal surat. Ya, jadi cukup ya jika antum putus bacaan gunakan saja apa? Ta'awud atau isti'adzah. Nah, barakallahu fikum. Ya, tafadhol, itu yang bisa kita pelajari pada sore hari ini ya, terkait sakta, tanda-tanda wakaf serta dengan qat'u. Tafadhol. Jika ada yang masih belum jelas atau ingin ditanyakan, ya atau pemahamannya masih belum bisa sampai di pemahaman kita di Al-Quran, qat'u, dari sabta, ataupun pelajaran yang sebelumnya telah kita pelajari, silahkan juga bisa ditanyakan. Tafadhol. Nah, paham tuh insyaallah. Nah, pada kelas kita apa? Santri paham tuh. Sakta, qat'u, dan juga tanda-tanda wakaf. Baik. Ya. Jika tidak ada, maka ana rasa cukup ya. Sampai sini dulu insyaallah kita pada sore hari ini terkait hukum yang kita pelajari. Tanda wakaf, sakta, dan qat'u. Semoga dengan pelajaran kita ini dapat memperbaiki lebih lagi bacaan Al-Quran kita, bacaan kitab kita. Kemudian kita juga lebih bisa mempelajari Al-Quran. Allah yu'ti aunikum insyaallah. Allah bantu kita semua. Ya. Nah, barakallahu fikum ya ikhwah. Kita tutup kajian kita, mundur kita. Semoga tertulis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.